Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akhlak Tasawuf bab menghindari perilaku tercela bersama Timeline Guru. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.8, menganalisis bahaya perilaku tercela, israf, tabdzir, bakhil, dan serakah atau tamak, serta cara menghindarinya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian perilaku tercela, israf, tabdzir, bakhil, dan serakah atau tamak. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menganalisis bahaya perilaku tercela, israf, tabdzir, bakhil, dan serakah atau tamak. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan cara menghindari perilaku tercela, israf, tabdzir, bakhil, dan serakah atau tamak. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian melihat seseorang yang berwudu tetapi menggunakan air secara berlebihan? Padahal ketika berwudu kita dapat menggunakan air secukupnya saja. Sikap inilah yang disebut dengan istilah israf atau berlebih-lebihan. Sikap ini terjadi karena kurangnya kepedulian dan kesadaran terhadap pola hidup hemat dan sederhana. Nah, tahukah kalian mengapa Allah melarang kita untuk bersikap berlebih-lebihan? Lantas, bagaimana cara kita menghindari perilaku berlebih-lebihan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut. Israf atau berlebih-lebihan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Perilaku ini sering menjadi pemandangan sebagian masyarakat kita. Banyak sekali contoh perilaku israf dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, israf dalam makan dan minum dengan mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan. Kemudian, israf dalam penggunaan air, misalnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan, atau membiarkan keran air terbuka sehingga air terbuang percuma. Kemudian, israf dalam penggunaan listrik, misalnya tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai, tidak mematikan kipas angin setelah selesai dipakai, dan sebagainya. Contoh-contoh seperti ini terutama terjadi di kehidupan sekarang. Padahal gaya hidup seperti ini mengakibatkan kurangnya kepekaan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Kepedulian kepada sesama juga sangat rendah. Oleh karena itu, perilaku israf adalah termasuk akhlak tercela yang harus dihindari. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berperilaku israf karena perilaku tersebut dapat mendatangkan banyak sekali keburukan. Di antaranya adalah yang pertama, dibenci dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran surah Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, menjadi sahabat dari setan. Karena perbuatan israf merupakan bagian dari bentuk tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga,
menjadi golongan orang yang melampaui batas. Karena sikap ini biasanya terjadi pada orang-orang yang rakus dan tidak puas atas nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tidak disukai oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menghindari perilaku israf. Nah, adapun cara menghindari perilaku israf diantaranya, yang pertama, menumbuhkan sikap iffah atau kebersahajaan pada diri manusia. Kedua, menciptakan rasa musawah atau persamaan derajat terhadap sesama manusia. Ketiga, tidak berlebih-lebihan dalam makan, minum, dan berpakaian. Dan yang keempat, menggunakan sesuatu secukupnya sesuai kadar kebutuhan. Selain israf, Allah juga melarang kita berperilaku tabdzir atau boros. Apa itu tabdzir? Tabdzir atau boros adalah membelanjakan harta untuk hal yang tidak perlu, yang tidak diridhoi Allah, dan tidak bermanfaat. Orang yang berperilaku tabdzir dinamakan sebagai seorang pemboros. Dalam hal membelanjakan harta, seorang pemboros tidak akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemudaratan. Bahkan aspek nilai-nilai agama atau hukum agama pasti dikesampingkan. Mereka akan membelanjakan harta hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kesenangan dan menuruti hawa nafsu. Bahkan para pemboros akan merasa puas walaupun harta yang dikeluarkan tersebut untuk kemaksiatan. Ukuran boros atau tidak bukan terletak pada jumlahnya, tetapi terletak pada tujuan dan kemanfaatannya dari pengeluaran harta tersebut. Apabila membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, maka itu termasuk pada perbuatan berlebih-lebihan. Akan tetapi, apabila membelanjakan harta untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak ada manfaatnya, maka sedikit ataupun banyak adalah termasuk perbuatan tabdzir atau boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Allah melarang kita untuk berperilaku tabdzir karena perilaku tersebut dapat mendatangkan banyak sekali keburukan. Di antaranya, yang pertama, di mata Allah orang tersebut merupakan saudaranya setan. Karena orang tersebut sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Yang kedua, menyebabkan kehancuran pada diri sendiri karena tidak mempunyai kontrol pribadi dan sosial. Ketiga, mendapat murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mendapat cacian dari orang lain. Nah, karena tabdzir ini dapat mendatangkan banyak sekali keburukan, maka kita harus dapat menghindari perilaku tabdzir. Adapun cara menghindari perilaku tabdzir diantaranya, pertama, hidup sederhana. Kedua, berlatih mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar. Ketiga, mengendalikan diri dalam membelanjakan harta. Keempat, membelanjakan uang atau harta untuk sesuatu yang bermanfaat saja. Selain israf dan tabdzir, Allah juga melarang kita untuk berperilaku bakhil atau kikir. Apa itu bakhil? Bakhil atau kikir adalah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Contohnya adalah enggan membayar zakat yang seharusnya merupakan kewajibannya. Nah, anak-anakku sekalian, banyak contoh tentang perilaku orang-orang yang bakhil. Salah satunya adalah Qorun.
Qorun adalah raja kebakhilan yang kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surah Al-Qasas. Hal ini perlu kita cermati sebagai pelajaran bahwa bakhil dapat membawa kehancuran di dunia dan akhirat. Sifat bakhil muncul diakibatkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah, tamak, dan kagum kepada diri sendiri serta sebab-sebab lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Jauhilah 7 kehancuran yang dapat menimpa kalian." Lalu sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Lalu beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, kikir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh zina wanita mukminat yang suci." Hadis riwayat An-Nasa'i. Allah melarang kita untuk berperilaku bakhil karena dapat mendatangkan keburukan. Di antaranya, yang pertama, menimbulkan malapetaka atau murka Allah. Kedua, mengikuti jejak setan. Ketiga, menjadi penghalang untuk masuk surga. Dan yang keempat, rizki menjadi sempit. Oleh karena itu, kita harus menghindari perilaku bakhil dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketiga, gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. Dan keempat, mohon perlindungan dari Allah dari sifat bakhil atau kikir. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perilaku israf, tabdzir, dan bakhil. Adapun akhlak tercela berikutnya yang harus kita hindari adalah serakah atau tamak. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak yang artinya sikap tidak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai atau didapatkan. Orang yang serakah merasa tidak pernah puas. Segala cara pun dianggap halal, karena serakah merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Orang yang serakah senantiasa menginginkan sesuatu lebih banyak, tidak peduli bagaimana cara yang ditempuh, yang terpenting tujuannya tercapai meskipun harus melanggar syariat. Ia tidak memikirkan apakah harus mengorbankan kehormatan orang lain atau tidak. Tujuan utamanya bagi dirinya adalah kebutuhan nafsu syahwatnya terpenuhi. Sikap serakah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 2. Nah, anak-anakku sekalian, perilaku serakah atau tamak ini dapat mendatangkan banyak sekali keburukan. Di antaranya, yang pertama, orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Yang kedua, sifat tamak dapat menyebabkan rasa dengki, hasud, dan permusuhan. Yang ketiga, sifat tamak dapat membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Dan yang keempat, sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahayanya sifat tamak ini, kita harus dapat menghindari perilaku tamak ini dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati. Yang ketiga, membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. Dan yang keempat, membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Baiklah anak-anak, itulah
beberapa akhlak tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, seperti israf, tabdzir, bakhil, dan serakah atau tamak. Kita dapat menghindarinya dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.